Ketipu iPhone 11 Pro seharga 11 juta. Gila nggak kalian? Oke, welcome back to Moneymaker Entertainment. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas lagi tentang online auction atau Instagram auction ya. Jadi masih banyak banget ya di tahun 2022 ya. Ini kita bikin videonya di bulan Maret nih, banyak banget yang komentar tentang online auction ya, dan banyak banget yang nanya ke konten-konten kita sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di sini untuk video-video lelangan kita sebelumnya juga. Kita udah pernah beli beberapa barang lelang dan ternyata yang pada saat datang itu ada yang fake, ada juga yang nggak datang gitu barangnya. Pernah kita ngebid dan barangnya itu tidak datang. Dan juga banyak banget teman-teman yang nanya gitu, dan banyak juga yang bercerita ke kita. Hari ini kita bakalan bacain DM dan juga komen-komen yang ada di YouTube kita, biar teman-teman semuanya itu tidak ketipu lagi dengan Instagram auction atau online auction. Nah, tapi di sini sebelum kita lanjut ke kontennya, aku disclaimer dulu bahwa kita tidak bilang auction itu adalah semua penipu, tidak. Tapi kita selama ini belum menemukan satu auction aja yang benar. Jadi kalau misalnya kalian punya info terkait auction yang memang bener-bener real, oh iya bang, barangnya datang dan bukan KW, bener-bener ori misalnya nih. Karena banyak banget komentar tuh kayak gini, apakah 1 juta rupiah itu bisa dapat iPhone bang? Karena kemarin tuh gue menang nih 1,5 juta dapat iPhone 12 Pro Max gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya infonya bisa dibantu di kolom komentar dan kita akan cek langsung gitu ya auction tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Pertama kita bakalan cek dari komentar-komentar dulu di Instagram, karena banyak banget ya yang berkomentar di Instagram kita sampai saat ini gitu. Karena kita tuh udah bikin video ini tuh video tentang auction ya, itu udah dari tahun 2020, dan entah kenapa di 2022 ini itu masih rame banget yang percaya sama auction-auction yang bodong gitu guys. Jadi banyak banget yang komentar nih. Ini gue coba dari komen-komen yang terbaru ya. Nah, ini kita langsung aja bacain komentar. Ada dari Octopus ANT ya, 2 minggu lalu dia bilang, gue tadi malam menang lelang iPhone 12, tapi saya masih ragu-ragu, harganya 2 juta. Tolong tanggapannya ya bang. Nah, kita langsung jawab gitu. Kalau emang nggak mau ketipu, nggak usah ditransfer. Karena banyak yang udah ketipu DM kita seperti ini gitu. Karena banyak banget ya guys ya. Nanti juga aku bakalan bacain DM-nya juga. Jadi banyak banget yang ketipu masalah ini. Jadi simple logikanya, kalian harus berpikir bahwa gini, kalau kalian cuma bisa menang harga 2 juta, kenapa toko auction itu tidak jual di counter gitu ya? Meskipun batangan iPhone 12 itu 5 juta, 6 juta aja banyak yang mau. Aku pun mau, kalau kalian jual 5-6 juta batangan aku mau. iPhone 12 ya. Lanjut. Donny Garfield, cuma manggil doang. Terus ada juga dari Aditya Rahmat Ramadan, KW itu pak. Ada juga yang viewers kita sadar bahwa barang yang kita review itu KW ya. Nah nih, ada juga dari awak-awak videos. Nanti setelah bid, bakalan ada yang inbox kalian. Alih-alih pakai akun fake, nanti kalian transfer barang, nggak dikirim. Padahal mereka tapi cuma alih-alih aja. Nanti kalau ada yang kena, mereka dapat uang tanpa kehilangan barang. Nah, kalau kalian tahu kalau itu akun fake, nanti akun aslinya bakalan inbox kalian. Kalian transaksi, terus dikirim barang KW. Sebenarnya akun fake itu adminnya mereka sendiri, marketing mereka bagus buat nipu orang. Nah itu dia guys, jadi memang gini ya, kebanyakan yang kita lihat di Instagram itu, kita tidak menyalahkan bahwa orang menjual sesuatu itu terus dinaikin harganya, memang berbisnis seperti itu. Tapi di sini salahnya, banyak auction-auction di Instagram itu menyatakan bahwa barang itu asli. Itu aja yang salah. Atau gini, kadang memang ada juga auction yang tidak sepil bahwa barang ini adalah ori atau KW. Gitu. Jadi pada saat misalnya teman-teman udah beli, kok KW sih bang? Lah, kan kita nggak pernah bilang itu real. Gitu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya. Terus selanjutnya ada juga ya, ada yang nanya dari Yose Real Dia, kalau barangnya kayak PlayStation 4 atau laptop second gimana? Sama aja ya, jawabannya sama ya. Jawabannya sama aja, karena laptop, PlayStation 4 dan lain hal sebagainya tuh banyak banget yang DM kita. Ini aku kemarin habis ketipu gitu 500.000 atau 1 juta gitu ya, 1.500.000 karena beli PlayStation 4 gitu. Padahal itu tidak pernah. Jadi endingnya barangnya tuh tidak dikirim gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya ya, ini dari Bimo Pratomo, pengalaman ikutan lelang karena cuma penasaran aja. Sebenarnya gue juga nggak pernah percaya, tapi ya nggak apa-apa, iseng. Jadi ada yang iseng ya, gitu ya, ikutan auction. Waktu itu lelang sandal Givenchy dan menang dengan harga 275.000. Ya sama kejadiannya kayak abang ini, pas dateng sandalnya KW. Hahaha. Jadi 275.000
kalau kalian cek coba di Shopee ya, sandal Givenchy ya, dia beli seharga 275.000, padahal di Shopee kalian bisa lihat ini harganya adalah sekitar 140.000 sampai 140.000. Dengan begitu auctionnya untung 100.000. Nah seperti itu sebenarnya skema auction ini ya, gitu. Jadi kalian juga ya semua berharap apa dengan barang seharga itu ya, karena aslinya kan sekitar 3.100.000 sampai 3.500.000, hampir 4 juta ya harganya, seperti itu. Lanjut lagi, nih ada juga dari Putra Star. Bang, kan kakak gue ikutan lelang tuh bang. Terus ada lagi atas kakak gue, harga 225 ya kan. Kakak gue ngebidnya 200. Kan menangnya yang harusnya yang 225 itu. Malah kakak gue di DM, tapi kakak gue nggak mau bayar karena nemu YouTube abang. Jadi agak ragu-ragu, terus dibilang mau diekspos, terus pemenang pertama kenapa nggak diekspos? Untung gue nonton YouTube lu duluan bang sebelum transfer. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa dia ngebid 200.000. Nah, ada yang ngebid 225.000, harusnya yang menang 225 dong. Dan yang di-spill dan yang dilaporin harusnya tuh yang 225. Tapi kenapa kakaknya yang diancam seperti itu? Jadi buat teman-teman yang sering diancam oleh auction, kalau misalnya memang kalian tidak yakin, tidak usah ya, tidak usah. Kalau misalnya yang apalagi ada ancaman-ancaman, itu tidak perlu ya kalian ikutin. Kalau misalnya kalian mau paksa transfer, ada dua, barang datang KW, atau itu tadi barang tidak dikirim gitu. Terus ada juga dari Lord Semeru. Iya, saya kena deh. Tuh, ada yang bilang nih, ada yang kena juga. Gitu ya. Nih, terus ada dari Fatimah Intan juga, nyesel udah ngebid baru nonton ini. Aduh, begonya kagak ketulungan. Mana ada biaya 30.000 kalau nggak jadi diambil tuh barang. Jadi ada biaya tambahan lagi, bayangin nggak guys? Gitu. Dan ini ada yang bagus ya. Ada yang juga bilang nih, Bayu Kresnanto. Dari Bayu Kresnanto ya. Semua yang dipost di story gamers PUBG itu palsu semua. Mereka hanya jualan barang kecil aja, NKW yang barang nilai gede. Itu pasti alasannya seller tidak bisa dihubungin, nggak ada kabar, dan akhirnya duit di-refund. Bagi yang sudah transfer and takut di-report di-refund, lu jangan diem aja, report aja akun-akun gitu biar mereka nggak nipu orang lagi. Karena banyak banget yang udah transfer, barang nggak dikirim, akun auction itu hilang. Karena gini ya, skemanya mereka tuh kalau yang aku tahu sekarang ya, jadi mereka kalau ada orang yang transfer nih, mereka berhasil untuk menipu satu orang gitu ya, mereka akan ganti nama akun Instagramnya, terus diganti ke nama akun Instagram yang baru lagi gitu. Jadi mereka tidak akan ke trace gitu, dan mereka akan ngeblokir akunnya kalian. Jadi kalian tidak akan pernah mendapatkan akun mereka lagi setelah transfer. Makanya aku herannya tuh gini ya, kalian kalau misalnya zaman sekarang nih, apalagi di tahun 2022 dan banyak banget video kita yang udah membahas tentang lelang, kok masih ada yang berani gitu loh. Kok masih ada yang berani pengen beli barang murah, pengen beli barang mahal tapi belinya murah. Itu tidak akan gitu loh, tidak akan terjadi. Jadi jangan ikut-ikutan pengen gaya tapi beli harga murah. Pastikan kalian itu zaman sekarang kan Shopee dan Tokopedia itu udah keren banget. Pada saat kalian mau auction, kalian lihat dulu di harga Tokopedia dan Shopee. Kalau ada KW-nya dan harganya itu misalnya nih di auction kalian menang 150.000, tapi kalian cek di Shopee Tokopedia harganya cuma 50.000 atau 75.000, ya berarti sisanya itu untuk keuntungan si auction itu, seperti itu ya. Dan kalian pun pasti bakalan dapat barang KW juga, seperti itu. Ada juga nih dari Muhammad Farhan. Gua menang bid iPhone 13 Pro Max 3 juta. Udah gitu maksa ditelepon sampai 10 kali. Jadi dia sampai ditelepon sampai 10 kali. Di DM sampai penuh, sampai foto IG saya dikomentarin semua. Nggak punya duit lah, miskin lah, sok-sokan ngebit, wak-wak bodo amat, yang penting duit gue selamat. Nah itu dia, jadi buat teman-teman, jangan pernah bermimpi beli barang mahal tapi murah, gitu ya. Ini ada juga yang bilang, Muhammad Rafi, gue barusan kena tipu, bang, dompet LV tapi lemnya kelihatan gitu loh. Terus ada lagi ini, gue dapat cincin Gucci 125.000 anjir. Nih ada juga ya, nih pertanyaan yang sering banget ditanyain ke kita juga dari Ahmad Aziz. Hypegraph, halo bang, aku menang bid 100.000 HP Samsung Z Fold 2. Asli nggak? Menurut kalian dengan 100.000 rupiah, kalian mau beli Oppo aja, itu dilempar sama yang punya toko ya guys ya. Apalagi kalian bermimpi untuk mendapatkan 100.000 terus dapat HP gitu. Karena gini ya, sejatinya biasanya harga kenapa tidak mahal? Karena pada saat mereka lari, kalian itu tidak akan berusaha untuk melaporkan ke kepolisian gitu sebagai penipuan gitu loh. Itu yang menjadi masalah, dan aku herannya ada yang udah ketipu 1,5 juta sampai 3 juta
itu mereka tidak sampai melaporkan ke polisi gitu ya. Karena ya yang mau dilaporin apanya, namanya palsu. Paling rekeningnya, dan rekeningnya itu pun sudah kalian bisa cek ya. Ini juga info buat kalian kalau misalnya kalian mau ngecek rekening itu asli apa enggak, itu cek rekening ID kalau nggak salah. Kalian bisa langsung cek di situ. Nah, selanjutnya aku bakalan bacain juga dari Instagram ya. Dari Instagram tuh banyak banget yang DM. Banyak banget yang DM kita juga. Nah, ini ada yang nanya, "Bang, halo Bang, saya mau tanya akun lelang ini beneran atau penipuan?" Nih ada yang nanya nih ya. Dari auction item Auction Play ID. Jadi dia bertanya apakah Auction Play ID ini bohongan apa enggak gitu ya. Ini dia yang ngomong, bukan kita ya. Soalnya saya menang nih, mohon dijawab bro. Aku bilang terus, "Halo Kak, kami tidak pernah menyarankan untuk mengikuti lelang karena sudah banyak yang kena tipu puluhan juta, jadi mending ambil amannya aja ya Kak, terima kasih." Nih dari admin kita jawab kayak begitu. Dan setelah itu dia ngecek, "Oke bro," gitu ya. Setelah dia cek di cekrekening.id, dia ngecek bahwa ada riwayat laporan scamming, terus kategorinya scamming penipuan transaksi online. Jadi banyak banget yang ngelaporin. Setelah gua kirimin kayak gitu, nggak taunya langsung hilang. Jadi pada saat dia ngirimin dari cek rekening ID ini, ternyata akun auctionnya langsung hilang. Jadi ya terselamatkan juga ya uangnya dia ya gitu ya. Nah nih, pagi Brody, curcol soal auction boleh kah gitu ya? Halo Kak, boleh gitu ya. Semalam aneh menang lelang di Tan Supply ID. Aneh berhak menang lelang topi Balenciaga di harga 175.000. Sebelumnya aneh googling legit atau enggak barangnya, sempat nonton review YouTube tentang ori vs fake. Terus aneh juga mempertanyakan ke toko lelang tersebut ori atau tidaknya, dia bilang sih ori. Bilang ke sini aja kalau ada apa-apa. Jadi di pihak lelangnya bilang bahwa ya bilang aja ke sini nanti kalau misalnya barang datang ternyata fake gitu ya. Nggak lama aneh transfer 175.000 plus 25.000. Dan barusan aneh lihat channel YouTube Moneymaker, di sini aneh makin penasaran dong. Aneh cobalah cek di Tokopedia, bener dong. Fotonya plus backgroundnya sama persis. Wak, entah itu dia nyemut dari situ atau Tokped mungkin ya. Dia ngirimin juga, ini di Tokped udah sold out, info keterangannya aneh chat nggak direspon. Jadi banyak juga gini, kalian dia udah ngepost foto, ternyata di Tokopedia barangnya sold dan akhirnya kalian tidak dikabarin lagi gitu. Itu juga banyak banget. Jadi memang kalian harus hati-hati banget ya guys ya. Dan ini ada juga nih dari Agung Jaka Kurnia nih. Ini juga memang kemarin tuh sempat mau di spill ya. Ini juga buat teman-teman, ini pelajaran ya. Ini chatnya panjang banget, tapi mungkin nggak apa-apa ya. Aku bacain aja. Jadi biar kalian tuh tahu bahwa ini memang terjadi gitu. Karena ini yang dari Bang Agung Jaka Kurnia ini, dia kehilangan uang sekitar 3,5 juta rupiah. Bayangin ya, 3,5 juta rupiah. Oke, ini aku bacain ya. Bang, saya habis menang lelang iPhone seharga 3,5 juta di High Auction. Sudah saya TF kemarin dan saya minta resinya, katanya keluar 2 kali 24 jam. Mohon petunjuknya Bang, apakah benar dikirim dan barangnya ori Bang? Terima kasih Bang, mohon petunjuk. Terus dia chat lagi ya karena kita belum balas, "Hai Kak, mohon petunjuknya." Terus aku bilang, akun lelang apa ya? Kemarin baru dapat DM, memang hari sebelumnya kita dapat DM dari viewer kita, ketipu iPhone 11 Pro seharga 11 juta. Gila nggak kalian? Bayangin 11 juta hilang di auction Instagram. Nah, kalau HP kita belum pernah dapat info bahwa barangnya ori, tapi boleh di-share pengalamannya nanti, aku bilang gitu. Terus di akun How Auction, dia bilang gitu ya, bilangnya 2 kali 24 jam resi dikirim, cuman sudah saya DM, belum balas-balas. Terus setelah kita cek, dia bilang kemarin menang lelangnya senilai 3.252.000, sudah dicekkah apakah rekeningnya pernah dilaporin? Aku bilang gitu ya. Terus dia bilang, "Ada Kak, 3252 itu iPhone apa?" Aku tanya, terus dia ngirimin gitu ya gambar iPhone 11 Pro Max, terus Bank BSI atas nama Sri Yulina, rekening ini gitu ya. Jika sudah ditransfer harap mengirim foto dan bukti transfernya gitu ya. Terus dia kirim, kita cek gitu. Niat baiknya HP itu buat kado istrinya gitu ya katanya. Terus aku bilang harusnya jangan di TF dulu, sebenarnya kalau nanti ada apa-apa harus berani laporin ke polisi juga, karena aku bilang tidak akan selesai di sini gitu ya penipuan di Instagram auction ini kalau tidak ada yang laporin ke polisi gitu. Karena udah banyak banget yang ketipu. Terus iya Kak, saya sudah TF baru saya buka YouTube. Itu ya pelajaran buat kalian, buka YouTube dulu baru beli sesuatu. Terus nih dia juga bilang, "Saya juga cari info yang pernah di-tag sama dia yang barangnya sudah dikirim Kak. Cuman agak ragu akun orangnya bener apa enggak." Nah itu dia ya, karena juga zaman sekarang kita bisa bikin fake account, kita pura-pura ngebit, pura-pura ngesoltin barang, tapi ternyata itu adalah akun bodong ya, akunnya mereka sendiri gitu. Karena kebanyakan kayak gitu ya.
Terus dia bilang nih, nanya-nanya terus, dia nanya-nanya terus ya, nanya kok barangnya belum datang dan lain hal sebagainya gitu ya. Sampai ditelepon juga. Terus dia bilang nih, tapi boleh sharing nggak Kak? Biasanya kalau HP dia benar ori apa enggak? Kita jawab kita nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah beli handphone. Dan tidak pernah ada yang bilang bahwa dia sukses beli iPhone gitu ya. Nih, setelah itu ya dia bilang, Kak dia baru kirim resi, tapi saya cek kok tampilannya gitu ya, ini nomor resinya. Nih nomor resinya ya guys ya. Tapi katanya di GNT tidak ditemukan. Terus dia bilang nih, halo bro, resi ini pengirimannya ya, sorry baru kasih kabar gini nih. Terus setelah itu dia ngechat gitu ya, yang beli ini, maaf Kak kalau nggak kelacak ya Kak resinya. Terus dia bilang, Mimin jelasin dikit ya Brody, setelah pakai diantar oleh seller ke jasa ekspedisi dan diinput ke dalam sistem jasa ekspedisi, barulah kita bisa melacak pesanan menggunakan nomor resinya ya Brody. Nanti dicoba dicek lagi, sudah pasti bisa dilacak. Nah setelah itu, iya, terus aku bilang ya ditunggu Kak dulu, kayak nanti mungkin bisa dicek lagi resinya. Terus dia bilang, sorry Kak resinya sampai sekarang kok belum bisa dicek. Ya apa emang selama itu Kah keluar dari nomor resinya? Jadi di sini dia seolah-olah bertanya bahwa aku punya toko auction gitu. Kita tidak punya toko auction ya. Terus dikirimin lagi nih resinya, dia udah di chat lagi. Nih, belum ada nih. Jadi akhirnya diblokir akun saya Kak sama High Auction. Barangnya belum sampai, gimana solusinya? Terus kita bilang suruh laporin ke polisi. Kita suruh laporin ke polisi. Jadi terus dia bilang ya Kak barangnya sudah sampai kota metro tapi belum sampai, tapi sudah pasti isi paketnya nggak sesuai. Nah akhirnya dia bercerita bahwa yang dikirim ini Kak bener-bener ketipu dan dia buat sama dia COD. Jadi yang dikirimin sama dia adalah jam Rp28.000 di Shopee. Padahal dia bayar 3,5 juta dan dia belinya iPhone loh, tapi yang dikirim jam. Gila nggak? Iya handphone Kak ketipu 3.252.000 tapi yang dikirim jam begituan Kak, dia bilang. Setelah itu dia sudah bilang kayaknya dia udah nggak pengen lanjutin lagi karena mungkin dia anggapnya itu apes gitu ya. Segitu dulu ya kali ya komen-komenannya. Harapannya kita itu sebenarnya teman-teman semuanya juga jangan pernah percaya 100% sama akun-akun Instagram ya, karena zaman sekarang itu udah ada Shopee dan Tokopedia, dan misalnya kalian mau order secara benar-benar atau enggak itu bisa dicek gitu lah kalau di Shopee Tokopedia. Kalau misalnya kalian personal ke Instagram tidak ada buktinya, testi-testinya, semua bisa dibuat. Kalian lebih baik kalau misalnya menurutku mendingan nabung, beli di toko offline atau misalnya di Shopee dan Tokopedia karena bisa mengembalikan barang tersebut. Karena kalau di Instagram kan kalian nggak ada jaminan gitu ya. Jadi buat teman-teman hati-hati semuanya ya. Jadi kalau misalnya kalian juga punya pengalaman yang sama gitu ya, mungkin bersedia untuk tulis di kolom komentar juga, atau mungkin bersedia bikin konten bareng sama kita juga boleh lah gitu kalau kalian di wilayah Surabaya ya. Oke deh, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. See you on the next video.